Pernah kepikiran nggak sih, buah yang sering kita lihat ini, buah tin, ternyata punya cerita yang umurnya ribuan tahun. Ini tuh bukan cuma buah manis biasa loh, tapi sebuah superfruit kuno yang isinya nutrisi, sejarah, bahkan mitos. Yuk kita bedah bareng-bareng ceritanya. Wow, dalam banget ya kutipannya. Ini nunjukin betapa spesialnya buah tin. Tapi, kenapa sih sampai disebut buah surga? Tentu ada alasannya. Sebentar lagi kita bakal ungkap semuanya. Dari sisi sejarah sampai sains modern. Nah, ini dia wujudnya, nama kerennya Ficus carica. Selama berabad-abad, buah ini tuh lebih dari sekedar makanan. Dia itu simbol kekuatan, bahkan dianggap sebagai obat. Sekarang yuk kita lihat apa kata sains modern soal kekuatan kuno ini. Jadi, apa sih rahasia di balik status superfruit ini? Jawabannya, ya, ada di kandungan nutrisinya. Yuk kita intip ada apa aja di dalam buah tin. Coba deh lihat angkanya. Cuma dari 50 gram aja, kita udah dapat serat yang bagus buat pencernaan, kalium buat tekanan darah, ada kalsium sama magnesium juga. Bener-bener ini tuh kayak paket nutrisi komplit dalam satu buah kecil. Ada satu lagi nih, yang penting banget, polifenol. Mungkin udah sering denger ya istilah ini. Gampangnya gini, polifenol itu kayak bodyguard alami di dalam tumbuhan. Nah, di dalam buah tin, bodyguard ini banyak banget. Itulah yang jadi kunci dari banyak manfaatnya, terutama buat ngelawan kerusakan sel. Dengan amunisi nutrisi sekeren itu, yang gak heran kalau manfaatnya buat seluruh badan. Kita bakal lihat gimana buah ini kerja dari dalam, mulai dari sistem pencernaan kita, sampai ngelindungin kesehatan jantung. Oke, kita mulai dari pintu gerbangnya dulu ya, yaitu sistem pencernaan. Soalnya ini salah satu manfaat buah tin yang paling terkenal dan udah banyak banget buktinya secara ilmiah. Jadi, buat pencernaan, kerjanya ada dua. Pertama, seratnya itu bikin semuanya lancar, jadi bisa bantu ngatasin masalah kayak sembelit. Kedua, dia juga berfungsi sebagai prebiotik, artinya jadi makanan buat bakteri baik di usus kita. Dan bakteri baik ini penting banget buat sistem imun tubuh loh. Oke, dari perut kita beralih ke jantung. Efek positif buah tin ini nggak berhenti di usus aja. Kebaikan-kebaikannya itu juga mengalir langsung ke sistem peredaran darah kita. Nah, di sini kelihatan banget gimana buah tin menjaga jantung kita dari berbagai sisi. Kaliumnya bantu ngatur tekanan darah, seratnya bantu ngurangin kolesterol jahat, dan zat besinya bantu lawan anemia. Udah gitu, buah ini juga rendah lemak dan nol kolesterol. Lengkap banget, Kak? Sekarang, yuk kita zoom in lebih dalam lagi, sampai ke tingkat sel. Gimana sih cara buah tin ngelindungin batu bata paling dasar dari tubuh kita? Rangkuman ini nunjukin penemuan sains yang luar biasa. Senyawa di dalam buah tin itu terbukti jadi antioksidan dan anti radang. Bahkan, penelitian nunjukin potensinya sebagai anti kanker dan juga nefroprotektif, yang artinya bisa melindungi ginjal. Ini bukti nyata kalau makanan alami bisa ngasih perlindungan kuat di tingkat sel. Dari tadi kita ngomongin buahnya terus ya, tapi gimana kalau saya bilang ada bagian lain dari tanaman ini yang sama berharganya tapi sering banget kita abaikan? Nah, pertanyaan ini nih yang bakal bawa kita ke sebuah penemuan yang menarik. Kebanyakan dari kita kan cuma makan buahnya, terus sisanya dibuang. Ternyata kita mungkin udah kelewatan sesuatu yang luar biasa. Dan ini dia jawabannya. Daun tin ternyata bisa dimakan loh. Bukan cuma bisa dimakan, daun ini juga bergizi dan rasanya unik banget. Kayak perpaduan kelapa dan vanila gitu. Wah, ini sih ngebuka dunia kuliner yang benar-benar baru dari tanaman yang kita kira udah kita kenal. Dan ini cara-cara praktis buat nyobainnya. Kamu bisa seduh jadi teh yang menenangkan, pakai sebagai pembungkus masakan biar ngasih aroma khas ke ikan atau nasi, atau bahkan dimasak aja kayak bayam. Ini nunjukin betapa serbagunanya seluruh tanaman Ficus carica ini. Nah, dengan segudang manfaat, wajar aja kalau kadang muncul klaim-klaim yang berlebihan. Di bagian ini, kita bakal coba pisahin mana yang beneran fakta berdasarkan sains dan mana yang cuma mitos. Ini nih salah satu klaim terbesar yang sering kita dengar. Apa buah ini beneran obat ajaib buat diabetes? Mari kita lihat faktanya. Jadi, poin kuncinya ada di kata menyembuhkan. Buah tin itu tidak bisa menyembuhkan diabetes. Itu mitos. Tapi, faktanya, buah ini sangat bermanfaat buat penderita diabetes karena seratnya memperlambat pelepasan gula ke dalam darah. Jadi, buah ini ngebantu buat mengontrol, bukan menyembuhkan. Penting banget buat dibedain ya.
Oke, klaim berikutnya yang juga populer banget, apa benar buah ini bisa jadi penambah energi dan ngelawan kurang darah atau anemia? Nah, kalau yang ini ternyata fakta. Antioksidan yang melimpah di buatin itu membantu perbaiki kerusakan sel, yang secara langsung ningkatin vitalitas dan energi. Sementara itu, kandungan zat besinya yang lumayan tinggi itu penting banget buat produksi sel darah merah yang jadi kunci buat ngatasin anemia. Jadi, yang ini terbukti. Setelah tahu semua fakta dan manfaatnya, pertanyaan selanjutnya adalah, gimana sih cara terbaik buat masukin buah super ini ke menu harian kita? Kabar baiknya, caranya gampang banget. Kamu bisa nikmati langsung sebagai cemilan, campurin buah keringnya ke sereal atau yogurt, atau blender jadi smoothie buat pemanis alami. Fleksibilitasnya ini bikin buah tin gampang banget buat dinikmati setiap hari. Jadi, dari sebutan buah surga di zaman kuno sampai data sains modern, kita udah lihat sendiri kekuatan buah tin. Mulai dari nutrisinya, manfaatnya, sampai daunnya yang tersembunyi. Pertanyaannya sekarang, dengan semua pengetahuan ini, gimana cara kamu akan memanfaatkan kekuatan dari buah yang luar biasa ini?